Perkenalkan, nama saya Gorliva Sonbai. Saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia, yaitu daur ulang air dan komponen-komponen kimia yang mengakibatkan peran serta dan makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan geofisik. Yang pertama adalah siklus hidrologi, merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Yang prosesnya yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, runoff, dan infiltrasi. Hidrologi dibagi atas 3 macam. Yang pertama, siklus hidrologi pendek, merupakan siklus yang tidak mengalami proses adveksi. Prosesnya yaitu dari air laut mengalami proses penguapan, kemudian air laut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan, dan berikut awan yang terbentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Yang berikut siklus sedang, yaitu siklus yang umum terjadi di Indonesia. Siklus ini terjadi karena air menguap dan menjadi awan, kemudian terdorong oleh angin ke daratan. Dan air hujan di permukaan daratan akan mengalami runoff menuju ke sungai dan kembali ke laut. Yang berikut siklus panjang adalah siklus yang umumnya terjadi di daerah beriklim tropis atau daerah pegunungan. Prosesnya itu air laut terkena pemanasan sinar matahari, kemudian uap air yang telah membentuk akan mengalami proses sublimasi, kemudian awan tersebut mengandung kristal es, awan mengalami proses adveksi dan kemudian bergerak ke daratan, awan akan mengalami prestisipasi dan kemudian akan turun sebagai salju. Kemudian salju akan terakumulasi menjadi gletser. Gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu. Dan yang terakhir, air yang berasal dari gletser akan mengalir ke sungai tersebut dan kembali ke laut. Yang berikut, siklus karbon, yaitu karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengeluarkan karbon dioksida apabila berespirasi. Apabila ada makhluk hidup yang mati, maka proses pembusukan tersebut juga akan menghasilkan karbon dioksida dan seiring berjalannya waktu akan membentuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dapat digunakan sebagai bahan bakar mobil ataupun keperluan industri yang akan menghasilkan karbon dioksida seperti pembakaran kayu. Karbon dioksida berada di udara dapat berpindah ke air dan sebaliknya. Karbon dioksida akan diambil oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang berikut siklus oksigen. Siklus yaitu siklus dasar bagi sebagian besar ekosistem yang melibatkan keseimbangan antara organisme yang melepaskan oksigen dan organisme yang menyerap oksigen. Tahapnya yang pertama, semua tumbuhan hijau selama proses fotosintesis melepaskan oksigen kembali ke atmosfer sebagai produk sampingan. Kemudian, organisme aerobik menggunakan oksigen bebas untuk respirasi. Yang ketiga, hewan menghembuskan karbon dioksida kembali ke atmosfer yang lagi-lagi digunakan oleh tanaman selama fotosintesis. Yang berikut siklus nitrogen, yaitu suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Prosesnya yang pertama petir, yang kedua fiksasi, yang ketiga penambangan, yang keempat amonifikasi, yang kelima nitrifikasi, yang keenam denitrifikasi. Yang berikut fosfor. Fosfor merupakan suatu proses perubahan fosfat anorganik menjadi sulfat anorganik yang kembali lagi menjadi anorganik secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Yang prosesnya yang pertama terjadi pelapukan batu dan terserap oleh tumbuhan, kemudian tanaman dimakan oleh hewan, dan yang ketiga terjadi dekomposisi, yang keempat kembali ke dalam tanah, dan yang kelima berpindah ke perairan karena aliran air. Yang berikut belerang, yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Proses terjadinya siklus sulfur atau belerang terjadi akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, atau terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Lalu asapnya itu akan naik ke atmosfer, atau udara sulfur oksida akan berada di awan yang menjadi hidrolidit dan membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam. Air hujan itu akan masuk ke dalam tanah yang akan diubah menjadi sulfat yang sangat penting untuk tanaman. Sulfat hanya terdapat dalam bentuk anorganik SO4. Sulfat ini yang mampu berpindah dari bumi atau alam ke tubuh tanaman atau tumbuhan melalui penyerapan sulfat oleh akar. Akan direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan berbentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.